Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya Reki Kusuma Wardana akan mencoba menyampaikan kuliah 7 menit atau kultum yang berpokok dan berlatar belakang dari suatu problematika yang berkembang di kalangan kita sebagai seorang mahasiswa tentunya, dan dilakukan secara tidak sadar dan berakibat sangat fatal jika terus dilakukan. Apa itu? Ya, tindakan ghusl. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini semua sudah mengetahui apa itu ghusl? Atau kata ghusl masih cenderung asing di telinga teman-teman? Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan secara garis besar. Tindakan ghusl itu adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara mengambil sesuatu, baik itu barang, benda, uang, atau hal lain sebagainya, dengan cara yang zolim secara terang-terangan. Pada intinya, ghusl yakni tindakan yang dilakukan dengan menguasai hak orang lain yang bukan hak kita tentunya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masalah atau topik utama kultum kita pada kali ini yakni berpokok pada tindakan seorang mahasiswa, yang pada umumnya kita sebagai mahasiswa hidup di indekos atau di kontrakan bersama teman-teman kita. Masalah dari tindakan ghusl yakni kasus yang biasanya terjadi kepada anak kos atau anak yang mengontrak, di mana kita menggunakan barang orang lain tanpa seizin pemiliknya dengan cara yang terang-terangan tentunya. Jika teman-teman bertanya, apa bedanya ghusl dengan mencuri? Nah, jadi seperti ini teman-temanku. Sebenarnya ghusl itu hampir sama dengan mencuri. Keduanya dilakukan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Namun jika ghusl itu dilakukan dengan terang-terangan atau mencuri dilakukan dengan cara diam-diam. Contohnya, ketika teman-teman semua mahasiswa ini ketika hidup di indekos atau di kontrakan, teman-teman menggunakan pena, atau di kampus menggunakan pena yang terletak di kursi atau di meja tanpa teman-teman mengetahui siapa pemilik pena ini, dan sekonyong-konyong teman-teman menggunakan pena ini untuk menulis atau hal lain sebagainya. Itulah tindakan ghusl. Atau contoh lain, ketika teman-teman semua hidup di kontrakan, teman-teman sudah sepantasnya hidup antara 2, 3, atau lebih mahasiswa. Teman-teman misal ingin mandi menggunakan Pepsodent, tapi teman-teman sekalian tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Asal menggunakan Pepsodent tersebut dan menggunakannya untuk menyikat gigi kalian. Itulah tindakan ghusl. Tindakan tersebutlah merupakan tindakan yang mudarat. Tidak lucu jika teman-teman semua masuk neraka karena hal konyol seperti itu. Masuk neraka hanya karena menggunakan odol atau Pepsodent. Padahal ibadah teman-teman semua rajin ibadah sholat, rajin puasa, zakat, bahkan haji misal. Tapi ada satu hal yang disepelekan oleh kalian semua, yakni tindakan ghusl tersebut yang sudah saya contohkan tadi, menggunakan odol atau sikat atau Pepsodent untuk menyikat gigi tanpa bilang terlebih dahulu atau meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Disitulah tindakan yang dipastikan merupakan tindakan yang mudarat, yang biasanya tidak kita sadari, dan efeknya bisa menjadi kebiasaan yang buruk dan memancing prasangka atau fitnah orang lain kepada kita, dan yang terburuk lagi yakni merenggangkan tali silaturahmi sesama teman atau sesama sahabat atau saudara. Ketidakpercayaan teman-teman semua kepada
teman yang lain karena tindakan tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Quran surat An-Nisa ayat 29. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syahidul Jami' nomor 7662. Jadi, pada kultum yang singkat kali ini dapat disimpulkan teman-teman mahasiswa yang saya cintai, jangan ada yang pernah mengambil hak orang lain, barang orang lain, uang orang lain, dan menggunakan hak orang lain tersebut secara diam-diam ataupun sampai mencuri. Minimal izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, meminta izin. Lebih baik kita meminjam atau meminta izin terlebih dahulu daripada kita harus mengambilnya secara diam-diam maupun terang-terangan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Jika dilakukan seperti itu, jika kita meminta izin terlebih dahulu, pasti akhirnya akan menjadi lebih baik. Teman-teman semua yang meminjami juga bisa merelakan dirinya, merelakan barang miliknya untuk dipinjami dan tidak khawatir barangnya hilang, atau lebih bisa memberi kepercayaan pada teman-temannya yang meminjam. Dan untuk siapapun yang pernah melakukan tindakan huzub, kita doakan semoga mendapat hidayah dan kesadaran supaya tidak melakukan hal sepele tersebut dan berakibat sangat fatal tentunya. Alhamdulillah, sekian yang dapat saya sampaikan dari kuliah 7 menit kita pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa sekalian bisa masuk ke dalam naluri teman-teman dan bisa diimplementasikan, diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Amin Allahumma amin. Oke. Dan bisa mendapat hikmahnya, diambil hikmahnya tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jazakallah, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mendengarkan. Atas perhatian teman-teman, saya mohon maaf apabila ada kesalahan bertutur kata atau kekurangan salah ucap dari saya. Uzur makola walat tandur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.